Pemirsa, Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja melakukan sidang pengambilan keputusan hasil uji materi terkait batas usia minimal bagi capres dan cawapres yang bisa diajukan oleh partai politik. Mahkamah Konstitusi menolak uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia capres cawapres. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres. Namun pada penjelasannya dibolehkan seorang capres cawapres yang berpengalaman sebagai kepala daerah meski berusia di bawah 40 tahun. Putusan MK tersebut merupakan respon atas permohonan uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk lebih lanjut, kita akan menilik putusan MK dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami. Ada pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Bapak Firman Manan. Selamat pagi, Sampurasun Pak Firman. Selamat pagi, Rampes. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Firman sudah hadir di studio iNews Jabar. Pak Firman, sebelum kita melihat putusan secara substansinya, kita akan melihat terlebih dahulu menurut Anda seperti apa dari proses awal pengajuan gugatan terhadap MK ini, terutama soal batasan usia bagi para calon presiden dan juga calon presiden pada tahap awal. Seperti apa Anda melihatnya ini, Pak? Ya, ini kan kalau kita melihat memang ada beberapa klaster lah ya, kalau kita katakan. Karena kalau tidak salah itu ada sekitar 13 gugatan. Nah, klaster itu yang pertama adalah diajukan oleh partai-partai politik. Ya, kalau tidak salah itu salah satunya PSI ya. Lalu ada juga yang diajukan oleh kader-kader partai, termasuk yang sedang menduduki jabatan kepala daerah. Lalu yang ketiga itu perorangan, ya, termasuk ada beberapa itu teman-teman mahasiswa. Lalu termasuk juga memang yang digugatnya ada yang berbeda-beda ya. Ada yang memang tadi seperti dikatakan yang menggugat batasan umur sehingga meminta itu dibatalkan. Tetapi ada juga yang meminta penambahan syarat ya. Syarat sudah menduduki jabatan publik termasuk kepala daerah itu yang kemudian diberikan. Nah, pada akhirnya memang kalau kita lihat tidak semua gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi kan, berdasarkan putusan yang sudah dibacakan kemarin itu. Yang dikabulkan itu memang yang menyangkut sudah berpengalaman ya, menjabat, pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Oke, jadi dari para pemohon uji materi ini memang mereka yang betul-betul menolak terhadap menggugat terhadap batasan uji batasan usia untuk calon presiden juga calon presiden yang ditetapkan 40 tahun dan mereka menggugat agar bisa di bawah 40 tahun. Betul. Seperti itu ya Pak Firman. Tapi di sisi lain kalau melihat sejauh mana kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sendiri untuk menerima gugatan tersebut dan memproses apakah memang sudah tepat atau sebetulnya ini banyak disampaikan bahwa sebetulnya itu adalah ranah dari legislatif bukan ranah di MK. Iya, ada yang mengatakan bahwa ini yang disebut sebagai open legal policy. Okay. Open legal policy itu artinya adalah memang ketentuan-ketentuan yang diaturnya memang di dalam undang-undang. Jadi justru undang-undang dasar itu mengamanatkan atau tidak dicantumkan memang di undang-undang dasar karena itu bagian dari pengaturan yang seharusnya ada di undang-undang. Makanya kemudian dikatakan salah satunya soal ini ya, soal ketentuan umur. Ya memang tidak ada di undang-undang dasar karena itu menjadi ranah dari pembentuk undang-undang, dalam hal ini tentu DPR dan pemerintah. Lalu yang kedua juga soal ini ada juga kan yang memperdebatkan soal apakah Mahkamah Konstitusi itu boleh menambahkan norma. Karena kan sebetulnya kalau kita bicara judicial review maka Mahkamah Konstitusi itu hanya menyatakan apakah ketentuan dalam undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Nah, sementara putusan hari ini misalnya salah satu atau putusan kemarin itu salah satu kan seakan-akan menambahkan norma. Ya.
Walaupun memang itu sudah dilakukan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, tapi saya ingin menambahkan dalam perspektif politik. Dalam perspektif politik itu, kalau saya orang yang berpandangan bahwa seharusnya hal-hal seperti ini ya tidak diujikan ketika tahapan pemilu itu sudah berjalan, apalagi sudah masuk pada saat-saat terakhir. Jadi idealnya menurut saya, kalaupun mau ada aturan-aturan yang dilakukan judicial review itu pasca pemilu selesai, sehingga cukup waktu sebetulnya di sana. Termasuk kan nanti memang perlu ada peninjauan dari pembentuk undang-undang, karena ya ini bisa mengakibatkan kompleksitas baru begitu ya. Apakah kemudian tidak mengganggu tahapan, gitu, atau kemudian muncul dinamika politik akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian terjadi ketika sudah masuk dalam tahapan pemilu. Oke, jadi pengajuan ataupun juga gugatan ini dirasakan menurut Anda, Pak Firman, ini bisa mengganggu proses yang saat ini sedang dilakukan, terutama proses pemilu yang terus berjalan. Jadi apakah ini telat mengajukan atau sebetulnya terlalu cepat mengajukan Pak Firman ya, seperti itu ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan juga pemirsa terkait juga melihat seperti apa batasan yang akhirnya juga menjadi polemik dalam tanda kutip, banyak diperbincangkan oleh masyarakat, yang akhirnya siapapun yang sudah menjabat di tingkat kepala daerah, baik itu kabupaten kota ataupun juga provinsi, bisa mengajukan sebagai calon presiden ataupun juga calon wakil presiden. Pembahasannya akan kami hadirkan kembali. Tetaplah dalam Gaspol Menggagas Politik.